Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada bab yang kedua, materi yang kedua, yaitu tentang pemasaran industri bersama saya Ellen Jatiwardana Ilmi. Oke, pertama-tama kita membahas tentang sifat atau karakteristik permintaan industri. Jadi kemarin kita sudah membahas konsep pemasaran industri ya. Sekarang kita mengupas lebih detail lagi tentang pemasaran industri itu. Jadi, untuk sifat atau karakteristik permintaan industri itu ada beberapa poin. Ada permintaan turunan, kemudian ada permintaan gabungan, ada permintaan tidak elastis, dan permintaan yang volumenya berubah-ubah. Nah, permintaan turunan adalah permintaan produk industri yang volumenya terkait pada permintaan produk lainnya. Permintaan turunan dipengaruhi oleh permintaan produk konsumsi misalnya permintaan botol plastik, suku cadang mobil, dan lain-lain. Permintaan turunan menyebabkan terjadinya pasar antar industri. Lain halnya dengan permintaan gabungan, yaitu jika suatu produk industri akan berguna jika ada produk lain yang bersamanya, atau jika dua produk atau lebih digabungkan untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya apa? Kompor gas beserta tabung yang berisi gas, palu beserta gagang, seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga, permintaan tidak elastis, itu karena sangat sedikit atau tidak dipengaruhi perubahan harga. Jadi permintaan elastis atau tidak elastis itu permintaan yang terjadi karena kuantitas yang diminta berubah karena perubahan harga. Ya, jadi ada dua ya. Tidak elastis, itu lawannya elastis. Nah, permintaan industri itu permintaan yang tidak elastis. Nah, contohnya bahan baku. Bahan baku tidak akan banyak berubah walaupun terjadi penurunan harga. Misalkan lampu depan mobil, misalnya harganya naik atau turun, ya tetap saja butuh untuk eee, merakit mobil gitu kan. Nah, kemudian yang keempat adalah permintaan yang volumenya berubah-ubah jika dibandingkan dengan produk konsumsi. Nah, biasanya terjadi pada produk baru, misalkan ada pabrik baru nih, butuh mesin CNC, komputer, kendaraan, bahan baku, dan peralatan yang lain. Nah, penambahan atau penurunan persentase dalam produk konsumsi itu menimbulkan permintaan atau penurunan yang persentasenya lebih besar pada produk industri yang akan digunakan untuk memproduksi produk konsumsi. Oke, kita masuk ke produk industri. Nah, ada ini nih, ada beberapa penggolongan ya. Ada berdasarkan klasifikasi klasifikasi berdasarkan kategori, produk, ada juga berdasarkan metode penggunaan atau keperluan produk. Nah, kita bahas klasifikasi berdasarkan kategori produk. Nah, ini ada bahan mentah seperti biji besi, batu bara, kayu, karet, kapas, zat kimia. Ada bahan dalam proses seperti plat baja, Pollywood, kaca plastik. Ada peralatan berat seperti mesin potong, alat pengebor, mesin derek, hidrolik. Kemudian ada peralatan tambahan atau ringan seperti gerinda, gergaji, mesin tik, kalkulator. Ada bahan penolong seperti minyak pelumas, bensin, bahan perekat, dan bahan pembersih, perlengkapan pelengkap, transistor, dinamo, jasa industri, seperti penyedia modal, jasa pemeliharaan, jasa pembersihan, jasa boga, jasa konsultan, dan pabrik. Nah, itu kalau berdasarkan kategori produk. Tapi bisa juga kategori ini berdasarkan penggunaan atau keperluan produk. Nah, klasifikasinya antara lain ada bahan mentah, yaitu bahan dasar yang berasal dari hasil galian atau pertambangan yang belum atau baru sedikit mengalami perubahan nilai. Misalnya batu bara, biji besi, boksit, kayu, kapas, dan lain-lain. Kalau produk setengah jadi, itu bahan mentah yang sudah diproses tapi belum selesai. Misalkan besi baja, Pollywood, kaca plastik, bahan bakar, seperti itu. Kalau barang modal, itu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk, misalkan peralatan berat gitu, kayak mesin potong, alat pengeboran, kemudian peralatan ringan seperti gerinda, gergaji, kemudian komputer gitu, kemudian pabrik, gudang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, bahan penolong dan jasa itu produk yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan digunakan untuk menambah daya tahan, misalkan minyak pelumas, cat, bahan pembersih, kemudian, kurir, pengacara, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke ruang lingkup pemasaran industri.
Pembeli industri merupakan pembeli yang terorganisir karena produk industri digunakan untuk menghasilkan barang lain. Karakteristik produk yang diinginkan pun lebih spesifik. Selain itu, tingkat pelayanan yang baik lebih disukai oleh pembeli industri jika dibandingkan dengan harga yang murah. Jadi, servisnya ya. Nah, pada pengembangan produk baru, pengembangan teknologi lebih penting dalam pasar industri daripada pasar konsumsi. Tingkat pelayanan dan keandalan pemeliharaan lebih penting daripada produk yang ditawarkan. Nah, untuk itu pemasar produk industri itu harus memiliki peranan yang sangat penting dan harus siap dengan strategi pemasaran untuk mengakomodasi kebutuhan pembeli industri. Strategi dan perencanaan pemasaran industri itu dengan analisis lingkungan yang berubah-ubah, mau internal, mau eksternal, mau makro, mau mikro. Nah, serta melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam persaingan. Perencanaan pemasaran didasarkan pada informasi terbaik mengenai konsumen dan pesaing, lalu analisis informasi, ada alternatif, pilih alternatif yang terbaik, ambil keputusan, seperti itu. Nah, manajemen pemasaran industri berfungsi untuk menganalisis, merencanakan, melaksanakan pengendalian dari setiap program yang telah dilaksanakan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan nilai, dan mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan dalam rangka mencapai target dan tujuan perusahaan. Itu ruang lingkupnya. Nah, pentingnya peranan pemasaran industri, seorang pemasar industri harus memahami segmentasi pasar, analisis permintaan, dan pengembangan produk. Perencanaan dan pemilihan keputusan mengenai harga menjadi permasalahan tersendiri bagi pemasar industri. Selain memahami strategi harga, pemasar industri harus memahami seluruh elemen bauran pemasaran serta paham mengenai pemilihan saluran, strategi distribusi fisik, manajemen rantai pasok dan logistik, pemasaran internasional, dan lain-lain. Nah, pemasar industri memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi perusahaan industri, terutama pada negara industri. Semakin berkembang industri suatu negara, maka terasa sekali pemasaran industri itu berperan dalam penjualan produk industri di negara itu. Pemasar industri harus memahami juga pasar dan lingkungan industri agar mengembangkan rencana pemasaran yang efektif. Mempelajari peluang pasar, dilihat dari berbagai sudut pandang seperti konsumen, lingkungan pasar, sumber daya, seperti itu. Peluang pasar itu dapat berubah seiring perubahan maupun perkembangan pasar. Perubahan pasar itu seperti sifat kebiasaan konsumen, tujuan dan orientasi organisasi, perilaku dan proses pembeliannya, macam-macam. Nah, perubahan itu harus dimonitor dan dianalisis gitu. Oke, kita masuk ke pasar industri. Apa itu pasar industri? Pasar industri adalah pasar di mana konsumen membeli suatu produk industri, bukan untuk kepentingan individu, melainkan untuk kepentingan suatu badan usaha atau organisasi. Konsumen industri itu meliputi perusahaan manufaktur, pemerintahan, agen pemerintahan, perusahaan badan usaha perorangan, lembaga pendidikan, rumah sakit, distributor, pengecer, dan lain-lain ya. Nah, ini ada 3 kelompok, komersial, ya, kemudian pemerintah dan institusi. Tapi kalau dari tujuan pembelian itu ada pasar penjual kembali, pasar pemerintah, pasar produk industri, dan pasar lembaga organisasi lainnya. Nah, kita bahas satu. Pasar penjual kembali itu pasar di mana konsumen membeli produk, kemudian menjual produk itu kepada pihak lain untuk mencari keuntungan. Kalau pasar pemerintah itu lembaga pemerintah dan departemen yang ada di tingkat pusat sampai daerah. Kalau pasar produk industri, itu pasar di mana konsumen membeli produk industri untuk digunakan dalam penyelesaian produk. Dan kalau pasar lembaga organisasi, itu kayak yayasan, rumah sakit, universitas, dan lain-lain ya. Kemudian lembaga di luar perusahaan komersial dan pemerintah intinya. Nah, lingkungan pemasaran industri itu dapat dikendalikan untuk yang internal. Ya, karena ya seperti harga, produksi, finansial, R&D, tujuan perusahaan, perencanaan pasar, bauran bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan lain-lain. Tapi kok eksternal itu tidak dapat dikendalikan atau diatur. Nah, contohnya faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, politik, kebudayaan, sosial persaingan, dan teknologi.
jadi cukup banyak ya. Nah, pengelompokan lingkungan itu juga bisa dibedakan jadi lingkungan fisik dan ekologi, kemudian lingkungan internal dan eksternal. Fisik dan ekologi itu seperti karakteristik geografis, wilayah, seperti itu. Kalau internal itu R&D, produksi, finansial, struktur organisasi, SDM, pemasaran. Nah, ini nih yang eksternal nih yang tidak bisa dikendalikan, yaitu lingkungan mikro dan makro. Mikro itu contohnya apa saja? Persaingan, kemudian supplier. Nah, kalau lingkungan persaingan ada kumpulan penjual yang saling berkompetisi untuk mendapatkan pembeli bisnis pada segmen yang sama. Kalau lingkungan supplier, perusahaan yang memasok sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Nah, kalau lingkungan makro itu ada 4 poin ya. Ada lingkungan ekonomi, yaitu faktor ekonomi, baik domestik maupun internasional. Kalau teknologi, itu aplikasi ipteknya untuk mengembangkan cara baru. Kalau lingkungan hukum dan politik, itu semua peraturan dan regulasi yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Kalau lingkungan sosial dan budaya, itu contohnya norma atau perilaku moral. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah materi yang kedua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.